Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 2 ingin menjelaskan materi tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Nomor 1, yaitu tentang perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian Aqabah pertama terjadi pada tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi. Perjanjian Aqabah pertama adalah perjanjian Nabi Muhammad dengan 12 penduduk Yasrib yang kemudian memeluk Islam. Isi perjanjian Aqabah pertama yaitu: 1. Tidak mempersekutukan Allah. 2. Tidak berdusta. 3. Tidak mencuri. 4. Tidak membunuh anak-anak perempuan. 5. Tidak memfitnah. 6. Tidak melakukan hal-hal tercela. 7. Akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Isi perjanjian Aqabah kedua adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan sami'na wa ata'na, mendengar dan mematuhi Rasulullah baik dalam keadaan sibuk maupun lapang. 2. Berinfak baik semasa susah maupun senang. 3. Menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 4. Berjuang karena Allah tanpa memperdulikan ancaman orang. 5. Mendukung Rasulullah ketika tiba di Yasrib dan menjaga Nabi sebagaimana menjaga diri anak istri dengan balasan surga. 3. Makna hijrah. Menurut KBBI, hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya perpindahan. Kata ini berasal dari bahasa Arab hajara yang artinya berpindah. Secara khusus, pengertian hijrah didefinisikan sebagai perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Secara umum, pengertian hijrah adalah berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu. 1. Siksaan kaum Quraisy. Rasulullah menyaksikan bencana yang menimpa para pengikutnya, bahkan banyak di antara mereka yang disiksa dalam keadaan hidup, sedangkan beliau tidak mampu melindungi mereka. Lalu beliau berkata kepada mereka, seandainya kalian pergi ke negeri Habsyah, maka kalian akan menemukan ketenangan. 2. Serangan dan gangguan kaum Quraisy. Kaum Quraisy melakukan berbagai upaya untuk menghalangi Rasulullah dalam berdakwahnya. Mereka tidak berhasil membuat para pemuda yang masuk Islam untuk kembali kepada mereka, sedangkan dakwah Rasulullah tetap berjalan lancar. Maka mereka membujuk orang-orang bodoh di antara mereka untuk mengirimkan sihir, mendustakan, menyakiti, dan mengirimkan dukun kepada Rasulullah. 3. Kepentingan dakwah dan meringankan beban Rasulullah. Dari orang-orang yang hijrah dapat diketahui luasnya daerah kemanusiaan, jenis-jenisnya, serta ketercakupannya pada berbagai tingkat status sosial masyarakat Mekah. 4. Adanya bayat dari Madinah. Terjadi bayat dari penduduk Madinah sebanyak 2 kali. Bayat pertama yang terjadi di Bukit Aqabah yang diikuti oleh 13 orang. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut disebut dengan Perjanjian Aqabah 1. Lalu pada tahun 622 Masehi terjadilah bayat yang kedua atau dikenal dengan Perjanjian Aqabah 1. Beberapa riwayat mengatakan bayat ini diikuti oleh 73 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasannya kepada orang-orang yang berhijrah di jalannya dengan mengharapkan ridhonya. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan tempat kelahirannya dan teman-temannya serta sanak saudaranya dengan mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan akan memberikan balasan yang baik kepada mereka di dunia dan akhirat. Pada 616 Masehi, kaum kafir Quraisy bersepakat memboikot umat Islam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Alasan kaum kafir Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib karena setelah Muhammad lahir, dakwah Islam semakin berkembang. Kaum kafir Quraisy tidak senang apabila Islam berkembang dengan pesat karena dianggap mengganggu mereka yang menyembah berhala. Pada awalnya, cara kaum kafir Quraisy menghentikan dakwah adalah dengan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad.
Namun, rencana tersebut gagal karena didengar oleh Abu Thalib yang kemudian membawa Nabi Muhammad kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kedatangan Nabi pun disambut dengan meriah, yang kemudian memicu sikap boikot dari kaum kafir Quraisy. Berikut ini merupakan bentuk pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mendukung Nabi Muhammad. 1 adalah larangan untuk bergaul dan memberikan bantuan. Yang kedua adalah larangan menikahi suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga adalah larangan melakukan transaksi. Yang keempat adalah larangan untuk membuka jalan nafkah. Yang kelima adalah larangan untuk berdamai. Semua kebijakan tersebut dituliskan di atas sebuah sahifah atau lembaran yang digantungkan di dalam Ka'bah. Kaum kafir Quraisy pun bersumpah tidak akan menerima perdamaian dan tidak akan berbelas kasih, kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib bersedia menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Aksi pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dari bulan Muharram tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10 kenabian. Setelah 3 tahun, aksi pemboikotan ini dikecam oleh salah satu dari kalangan Bani Qusay. Mereka bersepakat untuk membatalkan perjanjian yang sudah tergantung di Ka'bah. Allah memberitahu Rasulullah bahwa lembaran perjanjian tersebut sudah habis dimakan rayap. Mendengar kabar tersebut, Nabi pun segera menyampaikan pesan kepada Abu Thalib, yang kemudian mendatangi kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menyetujui permintaan Abu Thalib dan menurunkan lembaran perjanjian mereka dari Ka'bah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib yang diperkirakan pada 622 Masehi menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah tersebut, Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq sang sahabat kekasih menempuh perjalanan ratusan kilometer termasuk bertahan 3 hari di Gua Sur. Pada malam harinya, Nabi meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang Rasulullah. Pada saat itu, rumah Rasulullah dikepung oleh kaum Quraisy untuk percobaan pembunuhan Rasulullah. Kemudian, hingga akhirnya kaum Quraisy mengetahui bahwa itu adalah Ali, sedangkan Nabi sedang hijrah ke Madinah. Maka dari itu, kaum Quraisy langsung segera menyusul Rasulullah SAW. Setelah terjadinya percobaan pembunuhan kepada Nabi dan mendapatkan pertolongan Allah SWT, baginda Nabi pun selamat dan menuju ke Yathrib bersama sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke Yathrib adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu, dan mereka selalu berangkat pada malam hari agar terhindar dari kaum Quraisy. Meskipun dengan jalur berbeda, ada saja seorang pemuda yang mampu menemui jejak Nabi. Berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad SAW selamat dari serangan dengan bersembunyi di Gua Sur. Kemudian atas kuasa Allah, sarang laba-laba menutupi mulut gua sehingga mereka tidak menemukan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid untuk pertama kalinya. Selama 8 hari 320 km, akhirnya Nabi sampai ke kota Yathrib yang nantinya akan berubah nama menjadi kota Madinah. Sebelum menjadi tempat hijrah Rasul dan para sahabat, kota ini memiliki nama asli Yathrib. Para ulama menyebutkan Yathrib sebenarnya adalah nama orang yang pertama kali membuka kota itu dan menghuninya. Tetapi masalahnya, Yathrib sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu tasrib. Dalam Al-Quran ada kata tasrib berada di surah Yusuf, dan para ulama mengatakan Nabi SAW tidak suka penamaan kota dengan kata Yathrib. Salah satu makna kata tasrib yaitu kesalahan atau dosa. Jadi perubahan nama tasrib itu merupakan perubahan dari kegelapan menuju cahaya, dari masa jahiliyah menuju peradaban Islam. Allah memberikan kota kepada Nabi SAW, sebuah kota yang tidak siap. Supaya apa? Supaya kita sebagai umatnya tidak mudah menyerah. Apa hubungan menyerah dengan Yathrib?
supaya kita mengambil pelajaran ketika melihat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki kota Yatsrib sampai berubah menjadi Thaibah, sampai menjadi pusat peradaban bumi. Itu benar-benar melibatkan perjuangan Rasul dan perjuangan para sahabat. Yatsrib sebelumnya sangat tidak siap untuk menjadi pusat peradaban, tetapi akhirnya Rasulullah berhasil mengubahnya menjadi pusat peradaban dunia. Substansi atau isi dakwah Rasul di Madinah bidang at-tauhid. Bangsa Arab di zaman Jahiliyah, mereka menyembah patung-patung, batu-batu berhala, dan mereka menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung untuk memuliakannya. Mereka tenggelam dalam kemusyrikan dan hidupnya saling berpecah belah, saling membunuh dan bermusuhan. Kemudian datanglah Rasulullah SAW membawa risalah Al-Quran yang menjelaskan bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh isi alam ini. Kitab Al-Quran benar-benar telah menghidupkan jiwa dan merubah kepercayaan mereka, hingga mereka hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Substansi isi dakwah Rasulullah di Madinah. Al-Ikhah, yang artinya persaudaraan. Persaudaraan merupakan asas yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Islam yang diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab yang sebelumnya lebih menonjolkan identitas kesukaannya, setelah memilih Islam diganti dengan identitas baru, yaitu ukhuwah Islamiyah. Atas dasar ini pula kaum Ansor dan Muhajirin dipersatukan. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang persaudaraan ini. Contohnya hadis berikut ini. An-Nu'man bin Bashir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anda akan melihat kaum mukmin dengan kasih sayang dan cinta mencintai. Pergaulan mereka bagaikan suatu tubuh. Jika satu anggotanya sakit, maka menjalarlah kepada lain anggota lainnya, sehingga badannya terasa panas. Hadis riwayat Bukhari. 12. Substansi atau isi dakwah Rasulullah di Madinah menurut Al-Musyawamah. Al-Musyawamah artinya persamaan. Rasulullah SAW dengan tegas mengajarkan seluruh manusia adalah keturunan Adam yang diciptakan dari tanah. Seorang Arab tidak lebih mulia dari seorang Ajam, bukan Arab. Demikian pula sebaliknya, seorang Ajam tidak lebih mulia dari seorang Arab. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hujurat ayat 13. Atas dasar inilah, setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan hak kebebasan. Di dasar ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya yang dimiliki oleh bangsawan-bangsawan Quraisy. Substansi dakwah Rasulullah periode Madinah bidang at-tasyawur atau musyawarah, yaitu kendatipun Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat, acap kali beliau meminta pendapat para sahabat dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia dan sosial budaya. Manakala argumen para sahabat itu dianggap benar, dan tidak jarang beliau mengikuti pendapat mereka. Terdapat pada Quran Surat Al-Imran 159 dan Asy-Syura 38. Substansi dakwah Rasulullah di Madinah, yaitu at-ta'awun, yang berarti tolong-menolong. Tolong-menolong sesama muslim antara lain telah ditujukan dalam bentuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Juga saling membantu antara penduduk Madinah dengan pihak lain. Dilihat pada surah Al-Maidah ayat 21 yang memiliki arti, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah saat mendirikan masjid.
Sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW, nama Yasrib diganti dengan nama kota Madinah atau Madinatul Munawwaroh, atau kota yang bercahaya, atau Madinatul Nabi atau kota Nabi. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW dan umat Islam bahu-membahu mendirikan masjid di atas tanah milik Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian masjid tersebut diberi nama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian peletakan batu kedua, ketiga, keempat, dan kelima dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Fungsi Masjid Nabawi pada saat itu adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. 2. Sebagai sarana ibadah, khususnya salat 5 waktu, salat Jumat, tarawih, salat Idul Fitri, dan Idul Adha. 3. Sebagai tempat mengajar dan belajar tentang agama Islam. 4. Sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah, dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, terutama para fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar. 5. Sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah demi terwujudnya persatuan. 6. Sebagai tempat pengobatan para penderita sakit akibat perang. Hal ini dilakukan di halaman masjid dengan memasang tenda. Sejarah mencatat adanya seorang perawat wanita terkenal pada masa Nabi Muhammad SAW yang bernama Rafidah. 7. Sebagai tempat bermusyawarah dengan para sahabat. Strategi dakwah Rasul di Madinah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansor adalah penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Kedua kaum ini disatukan berdasarkan tali ikatan agama tanpa ada perbedaan derajat, baik karena darah atau suku. Persatuan adalah modal utama tercapainya perjuangan, sehingga dengan dasar ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan kepada agama Islam, sehingga umat Islam akan menjadi kukuh. Mereka yang dipersaudarakan contohnya Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, dan lain sebagainya. Strategi dakwah Rasul di Madinah, menciptakan perdamaian antar suku. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, suku Aus dan Khazraj terlibat dalam pertikaian. Pertikaian antara kedua suku ini telah berlangsung lama dan belum ada penyelesaiannya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, pertikaian antar suku di Madinah dapat dikikis, khususnya suku besar Aus dan Khazraj. Rasulullah terus menjaga perdamaian tersebut. Menciptakan perdamaian baik antar suku maupun antar penduduk merupakan salah satu strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Dengan hidup damai, ketentraman masyarakat Madinah dapat mereka rasakan, dan hal ini dapat mendukung dakwah Islam. Dalam kondisi pertikaian dan permusuhan, seseorang akan sulit menerima dakwah. Oleh karena yang ada dalam pikiran mereka hanyalah cara mengalahkan lawan. Dalam kondisi damai dan tentram, seseorang akan mudah menerima dakwah.